Tujuan video ini dibuat untuk membahas tentang ringkasan materi yang telah dipelajari selama sewaktu di semester 1 dalam mata kuliah pemrograman, dasar pemrograman. Tujuan pembuatan video ini juga sebagai salah satu syarat dalam mengikuti semester pendek. Di dalamnya menjelaskan beberapa materi tentang program C, yaitu sebagai berikut. Menjelaskan tentang sejarah C, menjelaskan tentang jenis data, menjelaskan tentang jenis operator dan pemakaiannya, menjelaskan tentang input dan output, menjelaskan tentang keputusan, menjelaskan tentang perulangan. Yang pertama adalah sejarah C. Bahasa C merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang bersifat prosedural. Bahasa C berasal dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richard pada tahun 1967. Kemudian berdasar pada bahasa BCPL ini, Ken Thompson yang bekerja di Bell Telephone Laboratories atau Bell Labs mengembangkan bahasa B pada tahun 1970. Saat itu bahasa B telah berhasil diimplementasikan di komputer DAC PDP-7 dengan operasi sistem OS atau Unix pada tahun 1972. Penelitian lain di Bell Labs bernama Dennis Ritchie menyempurnakan menjadi bahasa C. Bahasa C dilahirkan di Bell Telephone Laboratories atau sering disingkat sebagai Bell Labs. Sulit membayangkan dunia modern saat ini jika tidak ada pengaruh dari Bell Labs. Pada tahun 1947, transiator ditemukan di Bell Labs. Saya akan membacakan sejarah singkat dari bahasa C. Beberapa tahun ada sebuah bahasa pemrograman yang sangat dekat dengan sistem operasi Unix yang disebut dengan bahasa C, yang didesain oleh Dennis Ritchie dan Brian Kringhan. Mengapa disebut C saja? Karena bahasa C disebut demikian mengingat bahasa tersebut adalah turunan dari bahasa B. Bahasa B merupakan pemendekan dari basic CPL. Sementara CPL sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman yang merupakan singkatan dari Combined Programming Language. Pada tahun 1978, Dennis Ritchie bersama dengan Brian Kringhan mempublikasikan buku yang kemudian menjadi legenda dalam sejarah perkembangan C, yang berjudul The C Programming Language. Buku ini diterbitkan oleh Prentice Hall pada saat ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Boleh dikatakan bahwa buku ini adalah buku yang paling banyak direferensikan orang untuk jadikan buku panduan tentang pemrograman bahasa C sampai saat ini. Hal ini menggerakkan ANSI atau American National Standard Institute pada tahun 1983 untuk membuat suatu komite yang kemudian diberi nama X3G11 yang bertujuan untuk membuat definisi standar bahasa C yang lebih modern dan komprehensif. Dengan memperbaiki sinteks dan grammar bahasa C, usaha ini berhasil diselesaikan 5 tahun kemudian, yaitu ditandai dengan lahirnya standar ANSI untuk bahasa C yang kemudian terkenal dengan sebutan ANSI C pada tahun 1988 sampai saat ini. Bahasa C telah berhasil digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis permasalahan pemrograman, dari level operasi sistem, Unix, misalkan Unix, Linux, Microsoft DOS, dan sebagainya, aplikasi perkantoran, text editor, word processor, spreadsheet, dan sebagainya, bahkan sebagai pengembangan sistem pakar atau expert system.
Salah satu bagian yang paling canggih dari bahasa C adalah bahwa bahasa C memiliki pointer, selain tentunya variabel dan konstanta. Istilah pointer dalam bahasa pemrograman merujuk kepada alamat-alamat memori yang mengizinkan para programmer untuk melakukan beberapa tugas secara jauh lebih efisien dengan melibatkan bit, byte, dan word memory. Karenanya banyak orang menyebut bahasa C sebagai high level assembly language atau bahasa C rakitan tingkat tinggi. Meskipun bahasa C masih merupakan bahasa pemrograman yang populer, bahasa C tersebut saat ini dapat dikatakan telah kadaluarsa. Saat ini, bahasa tersebut diklasifikasikan ke dalam bahasa pemrograman prosedural tradisional atau disebut juga traditional procedural programming language. Sebuah istilah yang merujuk kepada struktur program-program dalam bahasa C. Umumnya sebuah program bahasa C terdiri atas banyak prosedur, juga sering disebut sebagai fungsi atau subrutin, yang setiap prosedur tersebut merupakan bagian dari kode yang melakukan beberapa tugas tertentu atau merupakan implementasi dari algoritma tertentu. Prosedur-prosedur tersebut dapat bekerja dengan data dalam beberapa cara. Data adalah kumpulan angka atau teks atau bahkan gabungan antara keduanya. Dan kita akan mengenal pemrograman. Pemrograman adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada komputer dalam sebuah bahasa pemrograman untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Bahasa pemrograman terdiri dari 3 tingkatan, yakni tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Dan saya akan membacakan sedikit tentang untuk kita lebih mengenal bahasa pemrograman ini. Pemrograman adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada komputer dalam sebuah bahasa pemrograman untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Bahasa pemrograman terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Ada beberapa hal dasar yang harus dipelajari untuk mengubah sebuah program tertentu, yakni konstruksi program tersebut, komponen-komponen pembentukannya, aturan sinteks yang harus diikuti, dan struktur data serta algoritma yang dapat diterapkan pada bahasa tersebut. Sebuah program memiliki 3 konstruksi dasar, yaitu struktur runtutan adalah konsep yang paling dasar dalam pemrograman, di mana sekumpulan perintah dilaksanakan oleh komputer satu demi satu secara beruntun. Konstruksi percambangan merupakan konsep yang agak lebih maju dibandingkan dengan struktur runtutan yang memungkinkan program memilih instruksi mana yang harus dilaksanakan apabila dihadapkan pada 2 atau lebih pilihan. Konstruksi perulangan, sebuah konsep lanjutan pemrograman untuk melaksanakan satu atau sekelompok perintah secara berulang-ulang untuk membantu pemrogram dalam menuangkan ide-ide sebagai penyelesaian masalah yang dianjungkan ke dalam bentuk program dalam memanfaatkan bantuan flowchart atau diagram air. Flowchart adalah sebuah diagram umum yang mempresentasikan sebuah algoritma atau tatanan cara dalam encoding pemrosesan mengcoding itu tersebut, atau dengan kata lain menggunakan beberapa bangun geometri untuk memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan oleh program dalam menyelesaikan masalah. Dan di dalam bahasa C terdapat elemen-elemen yang membentuk flowchart terdiri dari bangun-bangun geometri sebagai berikut yang terdapat pada gambar ini.
Yang pertama itu adalah oval. Oval ini digunakan untuk mewakili simbol star atau mulai atau end atau mengakhiri, akhir. Simbol ini diberikan label kata start, mulai atau end, stop. Simbol gambarnya sebagai berikut, yang ini oval ini, dan anak panah atau arrow atau sering disebut dengan flow line digunakan untuk menunjukkan alur proses. Sebuah anak panah bermula dari satu simbol dan berakhir di simbol lain, menunjukkan bahwa kendali berpindah ke simbol yang dituju oleh anak panah tersebut. Nah, anak panah tersebut bisa kita lihat pada gambar berikut. Dan yang ketiga adalah persegi panjang. Persegi panjang ini rectangle misalkan, atau bisa disebut dengan rectangle juga. Ini digunakan untuk menunjukkan langkah pemrosesan seperti perhitungan dan instruksi-instruksi lain. Dan jajar genjang atau disebut paralelogram, atau dalam bahasa matematik disebut trapesium. Ini digunakan untuk mewakili input atau output. Biasanya untuk membedakan antara input dan output, simbol ini hanya digunakan untuk menyatakan input, sedangkan untuk output digunakan simbol lain. Simbol yang juga bisa digunakan untuk menyatakan input adalah simbol trapesium yang berbentuk seperti kartu. Dan dokumen digunakan untuk mewakili output sebagai alternatif untuk simbol jajar genjang yang digunakan pada input. Yang ini diamond. Diamond ini digunakan untuk menyatakan keputusan. 2 di antara 4 sudut yang terdapat pada bentuk intan tersebut memperhatikan alternatif yang dapat dipilih berdasarkan kondisi tertentu yang terpenuhi. Untuk menghasilkan sebuah program C yang dapat dieksekusi program tersebut, pertama-tama harus kita mulai dengan tahapan kompilasi, yaitu sebuah proses penerjemahan kode program ke dalam bahasa mesin yang dilakukan oleh compiler. Dan tahapan-tahapan pemrograman itu adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah dalam pemrograman dengan komputer sebagai berikut, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah. Tentukan apa yang menjadi masalah. Yang kedua, tentukan data input yang diperlukan. Yang ketiga, yang berikutnya maksudnya, tentukan output yang kita inginkan atau yang diinginkan. Dan yang kedua itu buat bagan dan struktur cara penyelesaiannya. Nah, bagan secara global misalkan, atau deskripsikan tugas-tugas masing subprogram. Yang ketiga, pemilihan metode penyelesaian. Pilihlah struktur data dan algoritma yang terbaik. Yang keempat, pengkodean, yaitu pilihlah bahasa pemrograman yang sesuai, menerjemahkan algoritma ke bahasa pemrograman. Yang kelima, mencari kesalahan. Kesalahan-kesalahan dalam mengcoding itu misalkan kesalahan sinteks atau dalam penulisan pemrograman, dan kesalahan pelaksanaan atau semantik atau logika dan ketelitian kita kurang jeli dalam melakukan atau menulis atau mengetik atau mengcoding dalam bahasa pemrograman tersebut. Kita harus lebih jeli dalam melihat kesalahan-kesalahan itu, kesalahan-kesalahan kecil yang sering terjadi. Yang keenam,
itu uji dan verifikasi program. Apakah program itu berjalan atau tidak, yaitu perlu kita verifikasi kembali untuk mengetahui program tersebut. Dan yang ketujuh, dokumentasi program. Perlu ada dokumentasi untuk sebagai bukti bahwa program ini telah berjalan, dan untuk membuktikannya ya kita perlu mendokumentasi hasil atau program yang telah kita jalankan. Dan yang kedelapan itu pemeliharaan program. Di dalam pemeliharaan program ya kita perlu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita temukan dan kemudian memodifikasi karena perubahan spesifikasi atau kendala-kendala kecil yang kita alami. Perlu untuk kita memelihara atau memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, kita masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu untuk mengenal C. Dan saya akan membaca sedikit tentang apa itu C dan bagaimana itu C itu bekerja, dan apa-apa yang di dalam bahasa pemrograman C ini. Sedikit akan saya gambarkan melalui teks yang akan saya baca di sini, yaitu sebuah berkas program C terdiri dari beberapa unsur, yaitu dokumentasi program, paragraf pengolah, bagian deklarasi global, dan sebuah fungsi main atau kurung siku. Seperti di atas, kurung siku. Pada setiap bagian program menyatakan bahwa bagian-bagian tersebut bersifat opsional. Yang berada di dalam kurung siku itu adalah bersifat opsional, yang boleh ada dan tidak tergantung pada kebutuhan program yang disusun. Jadi itu bersifat opsional. Nah, sementara itu ada 3 unsur pada sebuah program C yang harus selalu ada, yakni kata main yang merupakan judul fungsi utama pada program, dan kurung kurawal yang menyatakan blok pembatas dan yang terdapat atau yang dapat digunakan untuk mengumpulkan beberapa data pernyataan ke dalam suatu kesatuan. Dan pada bagian-bagian berikut dijelaskan secara lebih terperinci. Susunan program C meliputi dokumentasi program, pengarahan pengolahan, deklarasi global, fungsi main, pembatas, dan akhir pernyataan. Nah, yang pertama itu dokumentasi program. Dokumentasi program ini adalah untuk memberikan dokumentasi pada program, karena itu sangat berguna untuk membantu memperjelas alur logika dan penyusunan. Komentar dapat dimulai dengan simbol 2 karakter yang terdiri dari garis miring dan asterisk atau tanda bintang itu. Yang ini. Dan diakhiri dengan asterisk atau garis miring. Nah, deklarasi global. Pada bagian deklarasi global terdapat pendeklarasian variabel atau prototipe fungsi. Semua variabel yang dideklarasi pada bagian ini akan dikenal oleh semua bagian program yang terdapat di bawahnya. Misalkan contoh pada ini bahasa C, void cetak chart. Nah, ini adalah fungsi main. Di dalamnya itu ada karakter dan asterisk, arteris. Di dalamnya juga ada integer A dan integer B. Nah, jika melihat pada contoh deklarasi pada bahasa C, mungkin timbul pertanyaan, apa perbedaan antara prosedur dan fungsi? Sebenarnya perbedaan utama antara prosedur dan fungsi yaitu prosedur adalah fungsi yang tidak mengembalikan suatu nilai. Sebaliknya juga fungsi adalah suatu prosedur yang mengembalikan nilai. Apabila mengacu pada contoh yang di atas ini, maka fungsi tambah
akan mengembalikan suatu nilai yang bertipe integer, sedangkan prosedur cetak tidak mengembalikan nilai apa-apa pada bahasa C. Dan pada bahasa C, prosedur pada dasarnya adalah fungsi yang mengembalikan void, alias atau bisa dikatakan tidak mengembalikan nilai apa-apa. Nah, fungsi main yang kurung ini, dalam kurung, fungsi main ini memegang peran yang penting sekali pada sebuah program. Sesuai dengan namanya, fungsi ini merupakan fungsi utama pada setiap program C, di mana eksekusi keseluruhan program dimulai. Dan pernyataan bagian statement merupakan bagian program yang berisi perintah yang akan dieksekusi atau dijalankan. Pada bahasa C, dimulai dari deklarasi variabel hingga akhir statement diawali dan diakhiri tanda kurung kurawal, yaitu kurung buka, yang sebentar akan saya jelaskan pada contoh program contoh short code yang nanti akan saya tampilkan di sini. Nah, dan berikut ini adalah saya akan memperlihatkan contoh potongan kode untuk implementasi menghitung luas lingkaran dalam bahasa C. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah potongan kode untuk implementasi menghitung luas lingkaran dengan menggunakan bahasa C. Kita lihat bersama-sama di baris pertama, include, studio, void main, konstanta P31 ini proses dalam menghitung atau membuat satu program atau aplikasi yang menghitung luas lingkaran dengan menggunakan bahasa C. Dan saya akan menjelaskan baris per baris dalam potongan kode bahasa C. Nah, yang pertama itu, atau yang baris pertama, include, ini adalah baris di awal program yang mengincludekan header library studio ke dalam program. Dan void main, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, baris kedua ini menandakan awal dari blok statement utama. Pada bahasa C, blok program utama merupakan satu fungsi atau subprogram yang diberi nama main. Yang ketiga atau baris yang ketiga yaitu kurung kurawal cons P sama dengan 3.14. Pada awal baris ketiga ini terdapat tanda kurung kurawal sebagai pembuka blok statement. Kemudian reserved word constant const digunakan untuk mendeklarasi const P. Ini 314 ini. Nah, dalam float diameter radius dikali luas. Baris keempat ini digunakan untuk mendeklarasi variabel diameter, radius, dan luas dengan tipe data float atau bilangan pecahan. Yang baris ke-5 itu scan. Baris ke-5 ini merupakan perintah yang berfungsi untuk meminta input bertipe float dan dari user atau yang menginput, dan kemudian nilainya disimpan ke dalam variabel diameter.
ini akan disimpan dalam variabel diameter. Dan baris ke 6 7 radius diameter 2.0 dan 7 dan luas pi dikali radius dikali radius. Nah, baris ke-6 dan ke-7 ini melakukan operasi matematik untuk menghitung luas lingkaran. Di sini prosesnya akan proses penghitungan matematikanya terjadi pada sini, yaitu pi dikali radius, maka nanti akan muncul outputnya. Dan print ini adalah baris yang digunakan untuk mencetak isi variabel luas yang bertipe float serta kurung kurawal tutup ini untuk menutup block statement. Baris ini menandakan bahwa ini merupakan akhir dari block statement, dan tanda kurung kurawal itu sebagai pembatas. Ini kurung kurawal ini sebagai pembatas. Selain tanda kurung kurawal yang menunjukkan awal blok dan dimulai fungsi, dan kurung kurawal tutup sebagai akhir blok fungsi, selain kurung kurawal juga terdapat pembatas lain, yaitu kurung siku, tanda kurung, atau tanda petik 2, petik 1 misalkan. Nah, itu sedikit contoh program yang saya jelaskan di sini, dan kita masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan C. Sebagus mana apapun aplikasi atau program yang diciptakan, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan bagi orang yang memakainya. Misalkan seperti pada bahasa C ini, yang dapat disimpulkan bahwa pasti memiliki kekurangan bagi si penggunanya. Yang pertama itu kelebihan bahasa C. Ada beberapa alasan mengapa bahasa C banyak digunakan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ya, bahasa C ini tersedia hampir di semua jenis komputer. Kode bahasa C sifatnya adalah portable, dan aplikasi yang ditulis dengan bahasa C untuk komputer tentunya dapat digunakan di komputer lain, hanya dengan sedikit modifikasi. Dan ketiga, itu bahasa C hanya menyediakan sedikit kata kunci. Dan 4, proses executable program bahasa C yang lebih cepat. Dan selain itu, bahasa C ini adalah bahasa tingkat tinggi, juga dianggap sebagai bahasa tingkat menengah. Bahasa C mampu mengubah kemampuan bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah seperti yang dijelaskan tadi di awal. Nah, selain itu bahasa C ini juga mempunyai kekurangan, yaitu banyak operator serta fleksibilitas penulisan program yang kadang-kadang membuat atau membingungkan pemakainya. Dan yang kedua,
dari kekurangan bahasa C tersebut juga sangat mempersulitkan pemula. Artinya bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer misalkan, karena itu sulit untuk dipahami, perlu untuk lebih giat lagi dalam mempelajari itu. Jika pemula langsung disajikan dengan menggunakan pointer, maka hampir dipastikan bahwa akan merasakan kesulitan. Dan yang terakhir, kedua sebelum terakhir itu ya, saya memiliki kesimpulan bahwa bahasa C adalah bahasa yang standar. Artinya suatu program yang ditulis dengan versi bahasa C tertentu akan dapat dikompilasi dengan versi bahasa C yang lain dengan sedikit modifikasi. Karena bahasa C sifatnya adalah portable dan didukung dengan pustaka yang banyak. Selain itu, bahasa pemrograman C memiliki karakteristik lain seperti hemat ekspresi, alur kontrol, menggunakan struktur data modern, dan kaya akan operator. C bisa disebut sebagai pemrograman tingkat menengah atau middle level programming language. Namun dalam perspektif mudahnya dipahami oleh manusia atau pengguna bahasa C pada umumnya, C juga bisa digolongkan dalam bahasa tingkat tinggi. Namun C juga menyediakan kemampuan yang ada pada bahasa tingkat rendah, misalkan operasi bit, operasi byte, mengakses ke memori dan sebagainya, yang mungkin orang pada umumnya pernah atau telah melewati semua itu ya, tergantung kita yang menggunakannya. Kadang orang merasa sulit, ya dia tergolong pada tergolong atau mengekspektasi bahwa ini merupakan bahasa C tingkat tinggi, tergantung bagaimana dia menggunakan bahasa pemrograman C ini. Dan di sini selain memiliki kesimpulan, saya juga memberi saran saya terhadap pemrograman bahasa C ini, bahwa pemrograman bahasa C ini perlu dimantapkan lagi dari saya, karena bahasa C ini masih memiliki kekurangan seperti dalam hal sinteksnya atau bahasa C yang cukup sulit dimengerti. Bahasa pemrograman C ini juga perlu dikembangkan lagi agar lebih memberikan kemudahan bagi program pemula dalam memahami pemrograman bahasa C tersebut. Dan mungkin itu materi yang bisa saya berikan dalam memenuhi syarat untuk mengikuti semester pendek ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan stay class.